Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, iya. Hari ini ada briefing kecil dari saya terkait masalah ABCT ya. Karena hari Jumat kemarin, karena ada aktivitas, saya belum sempat memberikan materi. Nah, untuk materinya masih gambar teknik. Gambarnya seperti ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke, ya. Tugas kalian adalah menggambar ilustrasi yang ada pada layar kita saat ini. Ya. Di layar kita bisa melihat satu gambar tetapi satu tim objek yang terdiri atas dua objek yang ada di bawahnya dan yang ada di atasnya. Jadi dia saling menumpang. Nah, tugas kalian adalah menggambar tampak sisi, ya, sisi depan, kanan, kiri, atas, bawah, ya, muka, belakang. Jadi kalian gambar lengkap. Jadi tampak atas, tampak bawah, tampak kanan, tampak kiri, tampak depan, tampak belakang. Jadi ada 6 gambar. Cuman karena ini saya tidak memberikan ukuran, maka gambar dalam satu media gambar. Cukup kertas A4 saja, kertas A4 atau buku gambar kalian, ya. Jadi ini tampak isometriknya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat ilustrasi gambarnya seperti ini. Ya. Nah, di sini gambar saya putar-putar supaya membantu pemahaman kalian. Bagaimana nanti gambar tampak depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu. Nah, video hasil briefing kita akan saya posting segera sehingga kalian bisa mengerjakan hari ini dengan batas waktu maksimal hari Jumat. Ya, maksimal hari Jumat. Karena hari Jumat kita akan briefing ulang lagi. Karena ini sudah dekat dengan PTS, ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu tadi ilustrasi tugas yang harus dikerjakan maksimal hari Jumat. Jadi tenang saja, video paling lambat kalau memang saya terlambat untuk memposting paling lambat hari ini, tapi paling sore ya. Karena hari ini saya harus ke sekolah, saya ada rapat lagi terkait masalah kalian juga. Kemudian saya berharap untuk KBCT ada yang ditanyakan dulu, silahkan sebelum saya akhiri. KBCT-nya udah selesai. Ada Pak saya? Silakan, Tito ya. Silakan Tito. Ya, yang di part 14 saya udah ngirim ke GCR tapi Pak. Oh, begitu. Iya. Oke. Jadi untuk tugas-tugas yang sudah saya data, besar kemungkinan kalau misalkan kalian sudah mengirimkan, itu kemungkinan terlambat waktu, ya, sehingga tidak tercatat oleh servernya komputer ya, gitu. Jadi kalau misalkan di situ saya memberikan estimasi waktu, misalkan sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi. Nah, kalian mengumpulkan jam 10 lewat 5 menit saja, itu tidak bisa. Jadi otomatis itu akan ditolak. Jadi kalau ada yang memberikan informasi, saya sudah mengumpulkan, pada saat mengumpulkan susah masuk, linknya nggak bisa kebuka, ini itu dan lain sebagainya. Besar kemungkinan kalian dalam posisi mengirimkan terlambat. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau untuk pengerjaan tugas, perhatikan, karena GCR itu punya waktu. Lewat dari waktu yang ditentukan, maka tidak bisa dikumpulkan ulang. Ini jadi pegangan kalian semua. Nah,
Kemudian saya akan cek kembali keseluruhannya, kurang lebihnya nanti saya akan periksa dan saya sampaikan. Saya tidak memberikan remedial, tetapi saya langsung memberikan eksekusi saja. Ya, seperti itu. Jadi saya memang memberikan keleluasaan dalam belajar. Tetapi jika ada kendala segera konfirmasi. Mungkin konfirmasi itu sifatnya wajib. Jadi misalkan hari Jumat deadline-nya, ternyata sampai dengan hari Jumat kalian susah menemukan sambungan internet atau mati lampu terus. Konfirmasi, sehingga apa? Saya akan menambahkan limit terhadap GCR-nya sampai dengan kalian bisa mengirimkan. Ya, tidak memperberat, tetapi konfirmasi. Tapi kalau kalian tidak konfirmasi, dianggap kalian sudah memahami, seperti itu. Ya, jadi nanti saya akan periksa kembali yang kurang-kurang segala macam. Nah, kalau untuk di saya sudah sampaikan dan tegaskan seperti itu. Nah, kalau untuk guru lain segera kejar. Ya, untuk pelajaran DLE kalau nggak salah itu Bu Tuti sudah memberikan informasi untuk mengerjakan yang ada di GCR. Coba dicek kembali. Nah, kalau ada kendala segera sampaikan. Kalau sudah selesai kerjakan, sampaikan juga. Karena hari ini beliau menyampaikan ke saya bahwa GCR itu belum diapa-apain. Ya, yang untuk remedial. Kemudian bulan Maret ini adalah akhir dari remedial. Ya, tidak dilayani lagi. Ya, sudah tidak dilayani. Jangan sampai kalian bermasalah gara-gara remedial yang tidak diselesaikan. Untuk pelajaran matematika, Bu Ayu sudah konfirmasi beberapa yang sudah masuk. Mungkin beliau karena kesibukan, karena setiap hari juga beliau itu kan mengerjakan laporan dan itu ada di samping saya. Ya, beliau itu sambil menyelesaikan laporan, sambil bicara di samping saya, ya karena kami sama-sama sibuk dengan aktivitas laporan masing-masing, jadi terkadang itu lupa untuk membalas kembali, tetapi nilai sudah diberikan, seperti itu. Jadi konfirmasi saja. Yang penting gini, kalian punya bukti screenshot atau apa bahwa kalian sudah menyelesaikan, sehingga kalau ada kesalahan sistem itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya minta seperti itu saja, sederhana sekali kok ya. Jadi misalkan sudah ngirim tugas ke Bu Ayu nggak bales-bales, sampai 2 kali kalian konfirmasi, sudah ketiga kali nggak usah disampaikan. Nah, kalian nyampaikan ke saya dengan bukti screenshot tadi, itu udah cukup. Ya, jadi tidak ada masalah yang berlanjut. Karena kesibukan mungkin guru-guru mengabaikan untuk membalas pesan kalian. Ya, seperti itu. Tetapi sudah disikapi. Ya, beberapa udah saya cek, memang sudah mulai ada nilainya. Nah, nanti kalaupun ada kurangnya, selama itu keterlambatan bukan dari kalian. Ya, yang saya perlukan satu, inisiatif saja. Inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan kalian dalam belajar, itu saja. Gimana cara menyelesaikan? Jangan menunda waktu. Ya, saya cuma memberikan pilihan seperti yang saya tulis di WA. Ya, saya tidak banyak memberikan pilihan lain karena memang siapa yang mau kalian tanyain. Kakak kelas yang sudah saya perlakukan seperti itu sudah tidak ada di N1. Ya, karena apa? Susah untuk diberikan konfirmasi. Jadi guru-guru dalam rapat dewan guru itu menyampaikan keberatan. Kalau guru sudah sepakat, wali kelas nggak bisa apa-apa. Ya, hanya mengikuti mau mereka. Jadi jangan terjadi di kalian. Ya, setiap tahun itu di kelas perwalian saya pasti kehilangan sekitar 4 orang sampai 6 orang. Ya, setiap tahun. Gitu. Dan tidak ada lagi di N1. Karena apa? Ya, pertama yang merasa malu, teman-temannya udah naik kelas, dia tinggal kelas. Yang kedua, karena kesalahannya fatal, mengabaikan guru memberikan tugas, akhirnya mau nggak mau mengundurkan diri. Ya, sekolah baik tidak akan mengeluarkan, tetapi balik lagi nggak kuat melihat teman-temannya berhasil, dia sendiri masih di bawah. Ya, seperti itu. Nah, saya harap itu tidak perlu terjadi. Apakah masih ada kesempatan? Kemarin saya minta Februari selesai, ternyata masih ada yang mengabaikan. Saya kasih waktu maksimal Maret sebelum PTS. Di ruang guru
soal-soal PTS sudah mulai digelar. Artinya apa? Persiapan PTS sudah dilakukan. Tinggal kalian mempersiapkan diri kalian. Selesaikan dulu itu. Segera. PTS-nya juga online kok. Ya, PTS-nya juga online dari rumah. Ringan kalian ngerjakan. Tapi berat kalian kalau tidak ngerjakan. Seperti itu. Ya, kalau memang kendala-kendala utama dalam kita pembelajaran daring seperti ini adalah kuota, internet, wifi dan lain sebagainya. Itulah yang jadi kendala. Nah, sering konfirmasi saja, ya, atau kerjasama dengan teman gimana caranya bisa menyelesaikan. Yang penting selalu ingat karena masa pandemi, jaga keselamatan, kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Ya, sementara belum ada tatap muka di sekolah. Kemudian vaksinasi untuk COVID-19 sudah mulai, ya, dimulai dari para guru-guru sudah mulai divaksin semua. Artinya tidak lama kita akan tatap muka di kelas. Ini vaksin belum turun ke siswa, ya. Ke siswa ini bisa melalui sekolah atau bisa melalui departemen kesehatan setempat, ya, dinkes kesehatan atau puskesmas. Nanti ada vaksin, ya. Cuman waktunya saya belum tahu. Tapi kalau gurunya sudah didulukan, besar kemungkinan tahun ajaran baru pada saat kenaikan kelas Juni atau Juli kalian sudah bisa masuk sekolah. Gitu. Tapi kita tunggu dari keputusan pemerintah. Itu saja. Kemudian hal-hal lain, absensi. Saya minta secara disiplin. Saya masih banyak lihat tidak ada absensi. Kalau guru-guru lain mata pelajaran itu absensinya adalah tugas. Tidak ngumpulin tugas dianggap tidak masuk. Satu hari ada 3 pelajaran. Satu nggak absen dengan mengerjakan tugasnya, maka dianggap tidak masuk. Ke pelajaran lainnya juga dihitung 1 hari. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nanti kalau kalian sekolah normal sudah masuk seperti biasa, ada 4 pelajaran 1 hari, ya. 2 pelajaran kalian ikuti. Yang ketiga, jam ketiga kalian mungkin meninggalkan tempat tidak disampaikan atau dianggap 2 kali bolos. Nah itu. Jadi seperti itu aturannya di sekolah. Tapi kalau kalian konfirmasi, oh Pak, yang jam ketiga saya nggak bisa masuk karena sakit, sudah ke UKS, dari UKS diminta untuk pulang saja. Nah, silakan pulang, dianggap tetap masuk. Seperti itu. Saya harap nggak ada masalah. Tugas-tugas selesaikan. Mungkin kalau saya agak lambat membalas WA kalian, ini terkait aktivitas saya untuk ngurusin kalian juga di sekolah. Pina bolak-balik WA saya sudah jawab. Pina jawabnya adalah tidak ada masalah, ya. Pina lakukan yang terbaik, kerjain aja tugas-tugasnya. Pak, saya masih dicuekin, masih gini, tapi sudah mengumpulkan tugas, screenshot kirim ke saya, nanti saya yang beraksi. Ya, intinya di situ. Gitu. Oke, kira-kira dari sini ada lagi yang ditanyakan. Saya sudah selesai briefing, tidak lama-lama. Pak, nanti dikasih contoh gambar KBGT-nya nggak Pak? Sisi bawah atau sisi atas, sisi samping kayak gitunya nggak Pak? Video kita sudah saya rekam, nanti saya posting di YouTube, itu bisa diikuti. Ya, seperti itu. Gunakan pensil untuk garis sketsa, kemudian kalian bisa menggunakan pulpen untuk mempertebal garis. Ya, jadi hasil finishing akhir menggunakan pulpen gel. Pulpen gel berwarna hitam, ya. Tapi kalau misalkan kalian mau memberikan perbedaan antara bangun ruang yang di bawah dengan bangun ruang di atasnya, yang di atas warna biru, yang di bawah hitam atau merah, silahkan, tidak ada masalah, ya. Fleksibel saja untuk membedakan gambar. Karena itu ada 2 bangun ruang. Disebut dengan bangun ruang karena dia memuat panjang, lebar, tinggi, dan ketebalan. Tapi kalau disebut dengan bangun datar, dia cuma memiliki sisi-sisi atau panjang, lebar saja. Seperti itu, ya. Hanya memuat 2 ukuran saja. Itu disebut bangun datar. Makanya di bangun datar itu disebut dengan gambar 2 dimensi. Bangun ruang disebut dengan gambar 3 dimensi. Seperti itu. Oke, silakan. Jadi Dinar dan kawan-kawan, tugas gambar teknik baru bisa dilaksanakan setelah nonton videonya, baru bisa.
Jadi nggak usah khawatir. Ternyata saya karena aktivitas lupa sampai hari Jumat lewat nggak ngirim videonya. Tugas tidak jadi batal. Gitu saja. Jadi nggak usah khawatir. Saya tetap memberikan bentuk gambarnya tampak depan kanan kiri melalui ilustrasi video tadi. Nah, nanti setelah kalian sudah memahami gambar satu persatu gambar, saya akan meminta kalian untuk membuat bangun ruang yang sudah digambar tadi menjadi bentuk fisik nyata. Ya bisa dibuat dari kertas yang dilipat-lipat bisa, atau kardus, yang penting seperti gambar yang sudah direncanakan. Jadi kita dalam teknik itu pertama kita harus lakukan perencanaan. Ya, perencanaan artinya apa? Gambar tadi. Ya. Kemudian yang kedua persiapan. Apa yang dipersiapkan? Bahan, material segala macam. Dalam hal ini kita mungkin menggunakan kardus. Biasanya harusnya pakai plat untuk membuat kotak atau apa. Yang ketiga pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini kita membuat barang jadi. Yang keempat ada finishing. Mau diwarnain atau seperti itu saja, dirapikan lagi. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Jadi untuk saat ini teorinya dulu. Kemudian bagaimana dengan praktek daring yang dulu saya pernah sampaikan? Itu akan segera dilaksanakan karena saya sudah minta kalian untuk memberi peralatan teknik yang bisa kalian siapkan di rumah. Jadi kemungkinan besar pertama itu nanti saya akan dibantu, nanti mungkin kalau nggak Aswahyudin atau Vito nanti membantu saya untuk persiapan di bengkel, tetapi bahan-bahan itu bukan dikerjakan di bengkel tetapi dikerjakan di rumah. Mungkin Vito nanti sama Aswahyudi nanti akan saya minta bukan hari ini untuk ngambil bahan tersebut kemudian dikerjakan di rumah, selanjutnya divideokan hasil kerjanya supaya kita semua tahu ya, dari 36 siswa mengerjakan kelihatan hasil jadinya. Prosesnya seperti apa silahkan kalian mau bikin langsung hasil jadi boleh, tapi saya minta pekerjaan itu hasil tangan kalian sendiri. Yang saya nilai bukan untuk pertama belajar dalam praktek tangan, itu yang dinilai adalah sikap dulu, dikerjain sendiri, kualitas nomor sekian. Karena kalau kalian sering melakukan, nanti kualitas itu akan tercapai. Ya, perencanaan saya untuk Jumat kemungkinan saya akan meminta kalian untuk praktek menyoder, ya, praktek menyoder. Nah, saya sudah pernah kasih instruksi ke kalian bahwa kita perlu beli solder secara mandiri, jadi bisa dilakukan di rumah, ya. Nanti itu akan saya siapkan. Mungkin Vito sama ini siapa? Vito sama Aswahyudi, mungkin nanti saya minta bantuan. Nanti saya tolong diingatkan di hari Kamis, karena hari ini saya ada rapat di sekolah terkait kalian juga. Selepas rapat, kalau saya sempat ke bengkel, saya selesaikan. Nanti saya tinggal konfirmasi ke kalian untuk praktek. Ya, prakteknya di rumah, bukan di sekolah. Seperti itu. Jadi kita praktek sehari. Oke, selanjutnya, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Ya, nanti saya akan mengkondisikan peralatan praktek yang bahan praktek, bukan peralatan. Kalau peralatan praktek kalian yang siapkan sendiri secara mandiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akan meminta si Aswahyudi beserta ini ya, Alvito nanti bantu saya. Nanti sekitar hari Kamis kemungkinan besar. Nanti gitu. Tapi kalau hari ini sudah bisa saya siapkan, mungkin saya tinggal konfirmasi aja bisa ngambil langsung ke saya, ya. Mungkin saya minta ambil ke rumah seperti itu karena barangnya kecil, PCB lubang, ya, barangnya kecil. Nanti saya akan memberikan ilustrasi sedikit, nanti biar Vito sama Aswahyudi yang posting ke grup ini loh seperti ini, ya. Oke. Di sini terhitung sekitar 26 ya, 26. Mungkin yang lain lagi kendala. Nah, jadi setelah saya rekam, saya edit sedikit, saya kirim ke YouTube, itu jadi referensi kalian untuk mengerjakan.
lewat dari hari Jumat, dianggap tugas ini batal. Ya, nah, paling lambat nanti sore gitu. Oke Dinar, seperti itu ya Dinar. Tadi pertanyaan Dinar bagus sekali. Nah, ada lagi yang tanyakan? Saya rasa cukup. Sudah ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terus saya sampaikan juga satu hal, karena kalian dalam masa pertumbuhan juga, saya minta untuk sementara waktu kalian belum bekerja, belum mandiri, hindari rokok. Ya, hindari rokok. Ya, kedapatan ketahuan bukan lagi peringatan, kalau saya langsung saya aksi saja. Ya, karena ini bagian dari norma dan etika. Kalian belum dewasa banget. Ya, jadi jangan berpola dewasa. Terus untuk anak cewek, berdandanlah sewajarnya, ya, berdandanlah sewajarnya, jangan berlebihan. Jaga diri kalian baik-baik ya, dimanapun berada. Seperti itu. Kemudian juga untuk anak cowok, jaga kerapian. Kalau dalam masa pandemi kayak gini, belajar dari rumah, mungkin rambutnya panjang segala macam. Yang penting dirapikan, tidak aut-autan, ya. Hindari mewarnai rambut, takutnya mendadak disuruh ke sekolah, kalian yang repot, ya. Nanti bisa digundulin di sekolah. Seperti itu. Oke, dah gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tunggu video ini untuk saya posting ke YouTube, kemudian bisa kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.